Fokus pemasaran jasa adalah konsumen. Mengapa? Karena target ataupun sasaran dari pemasaran jasa ya konsumen. Maka pada bab ini akan dibahas bagaimanakah kebutuhan dari konsumen, bagaimanakah perilaku-perilaku dari konsumen, dan juga proses bagaimana konsumen itu sampai dengan melakukan keputusan dari pembelian. Saya akan membahas terkait kebutuhan dari konsumen dan akan saya awali dari pengertian. Pada pemasaran jasa, kita perlu memahami ataupun membedakan istilah konsumen, pembeli, dan pelanggan. Secara definisi, konsumen itu artinya dari konsum, artinya menghabiskan. Maka definisinya, semua makhluk yang menghabiskan barang ataupun jasa itulah konsumen, bukan hanya manusia. Hal berbeda dengan pembelian, dengan pembeli. Pembeli atau buyer itu pasti manusia, yaitu orang yang melakukan pembelian terhadap barang dan jasa. Misal, ketika saya dititipi untuk membeli suatu barang, misal coklat di toko, yang menitipkannya adalah anak saya. Saya adalah pembeli, tapi belum tentu saya adalah konsumennya. Bisa jadi konsumennya adalah anak saya. Artinya, yang namanya pembeli belum tentu konsumen. Yang namanya konsumen belum tentu yang beli. Istilah yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah pembeli yang melakukan pembelian berulang kali, sering. Dalam pemasaran jasa, ini perlu dipikirkan strategi bagaimana agar seorang pembeli menjadi pelanggan. Kemudian saya akan membahas mengenai kebutuhan konsumen apabila kita melihat dari segitiga atau mungkin piramid Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa yang namanya kebutuhan manusia itu ada hierarkinya, artinya ini perlu dipenuhi dari yang paling bawah dan mengerucut ke atas. Seandainya dipenuhi dari yang paling atas, itu akan menjadi kontras, akan menjadi tak sesuai atau disesuaikan dengan kaidahnya ini. Paling bawah itu adalah kebutuhan fisik yang pertama itu. Jadi ketika dalam organisasi, orang itu akan berusaha, misal pimpinan itu akan berusaha agar anak buahnya itu tercukupi dulu kebutuhan fisiknya, makan, minum. Maka kita sebagai pengusaha pemasaran jasa yang menggunakan pemasaran jasa, maka pola pikir dari kita, oke, perusahaan-perusahaan masyarakat akan mencari kebutuhan utama yaitu fisik, jualannya maka untuk kebutuhan fisik, makankah, minumankah, apapun yang terkait dengan fisik, kenyamanan untuk tidurkah yang mendukung fisik. Yang kedua adalah tingkat yang kedua adalah keamanan. Orang butuhkan keamanan. Keamanan apakah itu dengan ketenangannya, kenyamanannya, hal-hal yang terkait dengan keamanan. Naik yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial. Orang butuh berinteraksi, orang butuh komunitas, bersosialisasi. Naik kebutuhan yang selanjutnya disebut juga harga diri, penghargaan. Ada apresiasi di situ. Hati-hati terjebak. Teman-teman atau rekan terapi saya biasa mengingatkan dalam terkait kebutuhan Maslow ini. Hati-hati terjebak kemelekatan untuk dihargai. Dihargai ini apresiasi secukupnya, sewajarnya. Ini perlu imbang. Ada orang-orang yang tak bisa menghargai, bahkan menghargai diri sendiri ataupun mensyukuri diri sendiri, akibatnya ya berbahaya juga, bermasalah. Tapi hati-hati juga terlampau tinggi ingin dihargai. Ya, hati-hati. Ketika nanti tidak berada di tengah-tengah ini, berlebih ataupun kurang, ini akan menjadi bermasalah orang. Itu harga diri. Lalu yang paling atas adalah aktualisasi diri, melakukan adanya kreasi di sini. Apakah dari yang paling bawah ini harus 100%, 100%, dan 100% lalu bisa naik? Bukan seperti itu kata Maslow. Menurut Maslow, selama ada persentase yang dicukupi di bawahnya ini, maka ke atasnya ini juga bisa mulai diaktualisasikan ataupun diwujudkan, ya, tingkatan ini. Itu dia mengenai kebutuhan dari konsumen.
Wright and Farrell pada tahun 2009 mengemukakan pengertian dari keputusan konsumen. Menurut mereka, yang namanya keputusan akan melibatkan dua unsur. Yang pertama, adanya keputusan dalam pikirannya, lalu tindakan. Tanpa keputusan dan tindakan, maka itulah bukan keputusan konsumen. Keputusan dan tindakan itu terkait pembelian produk-produk, terkait pembelian produk, ya ini bisa jadi barang ataupun jasa. Dan perlu diingat bahwa itu dibeli untuk kebutuhan personal ataupun rumah tangga, bukan kebutuhan bisnis. Ada proses manusia itu sampai dengan mengambil keputusan untuk membeli. Awalnya ada pemetaan, masalahnya itu apa. Jadi langkah yang pertama ada pemetaan masalah. Oh, ternyata diketahui misalnya perutnya lapar. Masalahnya ya berarti lapar. Itu dari dalam, internal. Dari luar adalah kita ketika belajar memahami bahwa oke, ini berpotensi menjadi masalah, maka perlu ada yang dilakukan. Langkah yang kedua setelah pemetaan masalah, mencari info. Orang yang mencari info biasanya akan terbuka pemikirannya dan menjadi lebih aktif untuk mencari informasi. Informasi-informasi bisa didapatkan secara personal, bertanya ke orang-orang terdekat, keluarga misal. Lalu yang kedua dari komersial, dari iklan-iklan. Yang ketiga bisa jadi dari informasi publik, media massa misalnya. Lalu yang keempat dari eksperimental, atau misalnya dari pengalaman penelitian orang-orang. Ya. Oke. Informasi sudah dicari, lalu tahap yang ketiga adalah tahap penilaian. Sudah terkumpulkan, oke, dinilai. Ini bagaimana nih penilaiannya? Bagaimana pengaruh terhadap afeksi ataupun emosinya? Bagaimanakah nanti secara emosi dilihat, oke ini kira-kira berdasarkan penelitian orang gitu ya, secara sistematikanya dari info-info yang sudah ada, mana yang paling baik, ataupun nanti pertimbangannya dari faktor yang ketiga, faktor perbandingan manfaat antara satu produk fiturnya seperti apa dengan fitur yang lain. Setelah itu tergambarkan penilaiannya, maka yang keempat adalah keputusan pembelian. Setidaknya dalam keputusan pembelian akan diputuskan akan beli apa produknya, berapa banyak produknya, belinya di mana, kapan, dan cara bayarnya seperti apa. Itu minimal keputusan yang akan dilakukan oleh manusia. Langkah yang yang selanjutnya yang kelima adalah keputusan pasca pembelian. Setelah pembelian ini bagaimana reaksinya? Bisa jadi pembelian ini kurang puas daripada harapan. Ini yang akan membuat orang lain tidak akan merekomendasikan atau bisa jadi mengembalikan produknya. Bisa jadi pembelian sama dengan harapan, oke sudah cukup seperti ini gitu, orang menjadi puas cukup, tapi belum tentu akan merekomendasikan. Dan yang ketiga, pembelian ini ternyata lebih besar, melebihi ekspektasi ataupun harapannya. Inilah yang akan membuat orang-orang berani merekomendasikan atau membeli produk dari tempat yang sama, produk yang mirip sejenis, merek yang sama misalnya. Itu dia urutannya, 5 urutan dari pemetaan masalah sampai dengan pasca pembelian. Lalu bagaimana dengan tipe-tipe pembelian ini? Ada tipe pembelian secara rutin. Ini biasanya untuk barang-barang keseharian ataupun bulanan yang dibeli. Pembelian pasta gigi misal. Lalu ada keputusan pembelian yang terbatas. Ini biasanya produknya sudah tahu tapi mereknya masih bingung mau yang mana. Misal pembelian gadget tablet. Lalu adalah keputusan tipe pembelian yang meluas. Ini produknya belum tahu, bisa jadi mahal dan jarang dibeli. Misal pembelian rumah ataupun mobil. Saya ingin menekankan aspek unik dari pembelian jasa. Anda sudah paham tentang kriteria jasa itu tak berwujud, ya.
Ada juga ini saya ingatkan, yang namanya jasa itu keragamannya itu terbatas. Misal satu merek bisa jadi hanya jual satu produk jasa karena ya hanya dari merek tersebut saja. Berbeda kalau di satu tempat produk itu barang bisa jadi ada beragam di sana. Apalagi, lalu yang kedua adalah tentang resiko. Resiko dalam jasa itu tinggi. Ketika kita beli, kita belum tahu. Kita belum tahu seperti apa, baru jadi merasakan. Kemudian kita membeli jasa, ada resikonya, standarnya bisa jadi berbeda. Ada barbershop di satu kota, mereknya sama, tapi ternyata standarnya berbeda, bisa jadi. Lalu yang namanya jasa, ketika sudah membeli nggak ada garansi, potong rambut ya udah. Seperti itu hasilnya. Oke, itu dia kriteria unik dari jasa.